Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wastaghfirullahal ladzi wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah mengawasi di setiap 24 jamnya dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat, sampai engkau mati dan sampai engkau di akhiratnya. Dan terkadang manusia itu selalu berganti-ganti. Kadang dia senang dan kadang juga sedih, kadang tertawa dan kadang juga menangis. Tidak usah lama-lama, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan khutbah yang insya Allah bermanfaat yang berjudul sebab-sebab lapangnya dada. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, di antara sebab dilapangkannya dada yang paling agung adalah mentauhidkan Allah seberapa kadar kekuatan dan kesempurnaan tauhid seseorang tersebut. Sekedar itu pula lah kelapangan dadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Semakin seseorang kuat dalam berpegang tauhidnya, semakin ia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka itu akan lebih melapangkan hatinya. Bila dia yakin bahwa manfaat dari mudarat ada di tangan Allah, semua akan kembali kepadanya, yaitu Dia Allah Azza wa Jalla yang memberi siapa yang Dia kehendaki dengan anugerahnya, tidak memberi kepada yang dikehendaki dengan keadilannya. Bila hamba menghadirkan makna-makna ini, hilanglah galau, resah dan duka lara. Hal lain yang melapangkan dada adalah beribadah kepada Allah dan pasrah kepadanya. Inilah yang akan membuat hamba menjadi bahagia, hati penuh menjadi tenang, sampai-sampai sebagian salaf berkata, kami hidup dalam kenikmatan dan ketenangan. Sekiranya para raja dan pangeran tahu keadaan kami, tentulah mereka akan dera kami dengan pedang mereka untuk meraihnya. Semakin besar inabah dan cinta hamba kepadanya, maka hati pun menjadi lebih lapang dan tenang. Sebab lainnya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Banyak berzikir kepada Allah termasuk hal yang menenangkan hati. Hilangnya keresahan
Zikir mempunyai pengaruh sangat menakjubkan dalam menenangkan hati, seperti halnya kelalaian berakibat jiwa menjadi sempit dan tersiksa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara berbagai amalan, zikir mendatangkan kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Sekiranya seorang hamba tidak mendapatkan pahala kecuali kenikmatan dan kelezatan yang ditimbulkan zikir, tentulah itu sudah cukup. Sebab lain adalah dengan menghadirkan sikap optimis, menepis kesedihan dan yakin bahwa Allah bersama hambanya yang beriman. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakukum." Bila seseorang berkata manusia telah binasa, maka ialah orang yang paling binasa. Hadis riwayat Ahmad. Seorang muslim yang harus punya semangat dan tegar, tidak mudah kendur, bersedih dan lemah. Karena itulah Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 139. Kesedihan yang diperturutkan akan melemahkan hati, melumpuhkan semangat dan mematahkan kemauan, membuatnya lesu dalam meniti tangga ibadah. Bila seseorang pun memang harus bersedih, maka sabarlah obatnya. Kesabaran akan mendatangkan pahala tanpa hitungan. Dan sebab dilapangkan hati yang lain adalah bersikap qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan. Inilah kekayaan hakiki. Ia adalah kekayaan tanpa harta, kekuatan, tanpa bala tentara atau kuasa. Bila seseorang dikaruniai sikap qanaah, jadilah ia manusia paling kaya. Nabi SAW bersabda, "Laisal gina an kasratil aradi, walakinnal gina ginan nafsi." Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.